Selamat datang di panduan penggunaan tutorial dashboard dari platform psikotes online HRD Room. Kali ini kita akan membahas tentang dashboard super admin dari platform sistem psikotes online HRD Room. Nah, di sini kita akan login. Setelah login di sini kita bisa lihat kita ada daftar tes. Daftar tes ini adalah tes-tes yang nantinya bisa langsung digunakan atau ready digunakan di sistemnya HRD Room. Ini kita bisa lihat daftar alat tesnya. Kemudian untuk melaksanakan psikotes online sebelumnya ini kita harus membuat modul tes. Nah ini kita bisa buat modul tes. Modul tes apa sih? Modul tes adalah gabungan dari beberapa alat tes yang ingin kita gunakan. Misalkan kita di sini ingin membuat modul tes untuk melaksanakan psikotes online level staff gitu ya. Di sini saya bikin demo level staff. Nah di sini kita mau pakai apa aja nih tesnya nih. Misalkan saya di sini mau pakai WPT. Terus di sini saya mau pakai tes logika. Di sini saya mau pakai tes Kraepelin. Di sini saya mau pakai tes DISC gitu ya. Terus di sini saya mau pakai lagi satu lagi tes Papikostik. Nah, tes Papikostik gitu ya. Setelah tesnya kita pilih, kita langsung klik submit. Nah, maka otomatis modul baru sudah tersimpan. Nah, setelah itu kita bisa rubah urutan tes. Nah, tadi kan kita sudah buat modulnya ya. Nah, ini demo level staff. Ini kita lihat di sini, misalkan untuk data peserta, data diri ini kita pilihnya kosong. Karena kosong itu nanti munculnya paling awal. Kita bisa pilih ini sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kalau kita biarkan kosong atau pilih-pilih seperti ini, maka dia akan random munculnya bus system. Bisa aja nanti saya tes misalkan berdua sama teman saya, pada saat tampilan saya itu munculnya di SC duluan dan teman saya bisa aja munculnya Kraepelin duluan. Nah ini saya coba atur urutan tesnya. Nah setelah kita atur urutan tesnya, kita di sini membuat kode tes. Caranya itu kita buat kode aktivasi. Kode aktivasi apa sih? Kode aktivasi adalah nanti kode tes yang akan digunakan peserta tes untuk login ke dalam untuk login dalam melaksanakan psikotes online-nya kayak gitu ya. Di sini misalkan di sini jumlah kode tes ini kita bisa buat 10 langsung atau kita juga bisa buat 100 langsung gitu ya. Di sini saya jajal aja akan buat untuk 3 orang. Nah, di sini modul kita pilih lagi, modul adalah modul tes yang tadi kita buat. Kita tadi namanya itu demo level staff. Klien ini adalah nanti dia hanya bisa melihat hasil laporan tesnya saja. Misalkan di sini admin klien. Waktu pakai mulai dari di sini kita bisa atur nih, misalkan kita inginkan waktu pakainya hanya atau bisa diakses itu mulai dari tanggal misalkan tanggal 12 November tahun 2020 jam 09.00. Di sini formatnya WIB ya untuk jamnya. Jadi di sini kalau belum tanggal 12 jam 9 mereka kandidatnya tidak akan bisa akses gitu ya. Ini nanti kita coba. Ini saya coba dulu bikin yang nanti bisa diakses oleh kandidat. Nah, di sini waktu pakai sampai dengan. Nah, waktu pakai sampai dengan itu sama kayak tadi, tapi di sini adalah batas akhirnya. Misalkan kita ingin digunakan sampai dengan tanggal 14 terus bulan November tahun 2020 jam 17.00. Nah, di sini nanti kalau dia lewat dari jam 17.00 kode tesnya atau pesertanya ini sudah tidak bisa login lagi ke dalam sistem psikotes online-nya. Ini kita buat. Nah, kita buat ini, nah kode aktivasi inilah yang akan dibagikan ke peserta tes seperti ini. Kalau kita buatnya banyak bagaimana? Karena kalau kita copy pastekan satu-satu itu agak ribet ya. Kita bisa lihat di sini di daftar aktivasi, kita bisa klik versi cetak yang belum digunakan.
Nah, ini akan tampil seperti ini bisa langsung aja di kopas dan terus kopas ke Excel gitu ya. Seperti itu. Dan ini misalkan tadi kode tesnya kita juga bisa lihat status kode tesnya yang belum digunakan dan yang sudah digunakan. Nah, sekarang kita akan coba melaksanakan psikotes online-nya gitu ya. Kode tes yang ini belum digunakan, kita akan coba login ke link yang sudah diberikan. Nah, ini tinggal masukkan aja. Terus kita klik login. Nah, ini kita isi nama-namanya misalkan. Tanggal lahirnya kita bisa pilih. Dan ini posisi yang dilamarnya kita bisa pilih. Ini masih ada yang kosong, menunjukkan ke akhirnya ternyata belum. Kita klik kirim. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Di sini setiap subtes itu akan ada tentang soal. Tentang soal adalah petunjuk untuk cara mengerjakan tes tersebut. Terus ada contoh satu, bagaimana cara menjawabnya juga sudah ada di sini, contoh satu, contoh dua. Kalau sudah oke, kita tutup. Nah, di sini isikan dengan angka saja gitu kan. Nah, ini kayak gini ya, kita sudah, dan anggap aja ini kita sudah selesai untuk mengerjakan tesnya ya. Kita balik lagi ke dashboard super adminnya. Di sini kita balik lagi. Di sini nanti teman-teman bisa lihat laporan psikotesnya. Kalau yang ini yang tadi ini bisa langsung dilihat ya. Ini saya ambil aja misalkan yang sudah selesai gitu ya. Contoh misalkan. Nah, ini cara untuk melihat tes laporannya, tinggal kita klik aja di sininya. Kita klik di sini ya, di hasil psikotes kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Ini karena belum selesai tampilannya. Nah, dia laporannya seperti ini akan muncul. Begitu ya, ini laporan PSP-nya, laporan KPM. Kurang lebih contoh laporannya seperti ini. Ini laporan tes siswi 3A gitu. Nanti kalau teman-teman mau download laporannya, tinggal download di sini, atau mau print tinggal langsung print gitu ya. Dan di sini tadi ada satu kita, yaitu dashboard admin klien yang hanya bisa lihat laporan psikotesnya aja. Itu tampilannya seperti apa? Kita logout dulu sebentar. Nah, tampilannya ini kita akan masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tes admin, dashboard admin yang hanya bisa lihat laporan psikotesnya saja. Statusnya kita bisa pilih, kita rubah gitu kan, dia sudah selesai tes atau belum. Untuk melihat tes laporannya, hasil laporannya sama, tinggal diklik aja. Diklik misalkan di sini saya mau klik gitu ya. Atau di sini mau klik gitu. Tinggal diklik aja. Nah, ini adalah laporan tes Royal tes Belbin ini. Ini laporan tes Puder gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, kurang lebih untuk panduan penggunaan dashboard admin dan dashboard admin kliennya dan dashboard admin super admin cukup sekian. Mungkin kalau nanti ada yang ingin didiskusikan kembali atau masih kurang jelas, bisa kita melakukan discuss lebih lanjut. Terima kasih.